Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Vita Sumaila, yang kedua Kesyata Tulus, yang ketiga saya sendiri Farelina Sambayo, dan yang keempat Siti Mardia Peputungan. Pada kesempatan ini kami kelompok akan membahas materi tentang Civic Education Finlandia yang telah kami dapatkan pada artikel yang ada. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, ada latar belakang mengenai Civic Education Finlandia. Langsung saja, pendidikan kewarganegaraan atau Civic Education adalah pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya. Tujuannya untuk membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Di Finlandia, pendidikan kewarganegaraan menekankan nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta penghargaan terhadap keberagaman. Baik, langsung saja kita membahas artikel yang pertama dengan judul Keberagaman dalam Pendidikan Kewarganegaraan Finlandia dalam Perspektif Sejarah dan Perbandingan. Tahun 2011, penulis Patricia Bromley dan Elina Makinen. Adapun karakteristik Civic Education dari artikel tersebut, yang pertama menekankan penghargaan terhadap keberagaman sosial budaya dan kelompok masyarakat atau diversity. Yang kedua menekankan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi setiap individu dan kelompok minoritas. Yang ketiga mengembangkan warga negara yang aktif, demokratis, dan partisipatif dalam masyarakat. Yang keempat menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered. Yang kelima mengajarkan berbagai perspektif dalam memahami kehidupan dan masalah sosial masyarakat. Yang keenam mendorong pemikiran kritis dan pembentukan opini terhadap isu sosial. Yang ketujuh mengembangkan kesadaran global serta pemahaman tentang nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian ada perbandingan dengan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, itu menekankan persatuan dalam keberagaman melalui Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengajarkan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki sikap yang nasionalisme. Yang keempat, pembelajaran masih banyak berpusat pada guru. Yang kelima, lebih menekankan nilai persatuan dan identitas nasional. Yang keenam, lebih menekankan pemahaman nilai dan norma kewarganegaraan. Yang ketujuh, lebih menekankan identitas sosial dan cinta tanah air. Kita masuk di artikel yang kedua dengan judul Strategi Finlandia dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan bagi Warga Negara Imigran. Karakteristik Civic Education yang pertama, pendidikan persiapan bagi siswa imigran sebelum masuk kelas reguler. Yang kedua, integrasi ke kelas reguler setelah siswa cukup menguasai bahasa Finlandia atau Swedia. Yang ketiga, dukungan bahasa ibu dan budaya untuk menjaga identitas budaya siswa imigran. Yang keempat, rencana belajar individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kelima, pedagogik dasar bahasa, di mana semua guru membantu pengembangan bahasa siswa. Yang keenam, inklusi dalam pendidikan dengan pendidikan umum dengan dukungan tambahan tanpa memisahkan siswa imigran dari sekolah umum. Yang ketujuh, pendidikan berbasis komunitas atau desentralisasi melalui peran pemerintah daerah. Yang kedelapan, pendidikan orang dewasa bagi imigran yang mencakup pelatihan bahasa masyarakat dan keterampilan kerja. Perbedaan dengan pendidikan kewarganegaraan Indonesia.
Yang pertama, tidak ada program khusus pendidikan perpisahan bagi siswa imigran. Siswa biasanya langsung mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang kedua, integrasi siswa lebih menekankan kebersamaan dan persatuan. Yang ketiga, pembelajaran lebih menekankan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Yang keempat, pembelajaran lebih mengikuti kurikulum nasional yang berlaku sama bagi semua siswa. Yang kelima, pembelajaran kewarganegaraan lebih fokus pada pemahaman nilai Pancasila, norma dan kehidupan berbangsa. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan menekankan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Yang ketujuh, kebijakan pendidikan lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kurikulum nasional. Yang kedelapan, pendidikan kewarganegaraan lebih fokus pada pendidikan formal di sekolah. Baik, kita masuk dalam artikel ketiga dengan judul Perbandingan Sistematis Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Indonesia dan Finlandia tahun 2026, penulis Muhammad Taufik Hidayat dan Atika Azaro Hazimah. Adapun karakteristik yang didapatkan dalam artikel tersebut, yang pertama, pembelajaran kewarganegaraan melalui diskusi kasus nyata di masyarakat atau real life case discussion. Yang kedua, pengembangan kemandirian dan otonomi siswa dalam pengambilan keputusan bersama di kelas. Ketiga, pendekatan holistik dalam pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan aspek sosial, empati, dan etika lingkungan. Yang keempat, tingginya kepercayaan sistem pendidikan kepada guru dalam menentukan metode pembelajaran kewarganegaraan. Kemudian ada perbandingan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Perbandingan yang pertama, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih berfokus pada pemahaman materi dan nilai kebangsaan. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam pembelajaran masih lebih banyak diarahkan oleh guru. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pembentukan karakter berdasarkan nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran mengikuti kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, kita masuk dalam yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan ketiga artikel tersebut, pendidikan kewarganegaraan di Finlandia menekankan nilai demokratis, hak asasi manusia, keberagaman, serta partisipasi aktif siswa dengan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Selain itu, Finlandia juga memberikan perhatian pada inklusivitas dan pengembangan pemikiran kritis. Sementara itu, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lebih menekankan pembentukan karakter nasionalisme serta pemahaman nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan pembelajaran yang masih banyak yang mengikuti kurikulum nasional dan berpusat pada guru.